sebelumnya kita harus tahu dulu penyebab mimisan itu apa. Pertama, mungkin terlalu kuat menggaruk-garuk hidung. Tampil trendy dengan kawat gigi tapi malas memeriksa ke dokter? Kalau kita udah pakai behel nih, banyak orang yang pikir udah pakai kawat udah. Tinggal tunggu aja 1 tahun nanti giginya bergerak sendiri, padahal enggak. Hindari kanker usus besar dengan makanan super berikut ini. Sebenarnya pada dasarnya ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik nih dari makanan-makanan yang di sini. Misalnya yang pertama adalah serat. Semua akan dikupas tuntas hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Halo pemirsa setia Dr. Oz Indonesia, apa kabar Anda yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Hadir kembali di Dr. Oz Indonesia, saya Dr. Isa Broto Asmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wirahadikusuma. Dan nggak lengkap kalau tanpa bintang tamu. Tentunya hari ini ada Adinda Thomas. Apa kabar Adinda? Halo Dinda, selamat datang di Dr. Terima Oz. kasih, kabar baik. Gimana dokter sendiri kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Dinda, sehat? Sehat. Sehat ya. Nah Dinda, hari ini nih kita kan bahas tentang berbagai hal berkaitan tentunya dengan kesehatan. Ya. Kalau kegiatan Adinda sendiri nih, kan masih full banget nih syutingnya, kegiatannya juga. Gimana sih caranya, tipsnya dari Dinda nih untuk menjaga kesehatan sehari-hari? Kalau aku kebetulan olahraganya juga lumayan rutin, seminggu 3 kali. Dan vitaminnya sih. Kalau misalnya aku berhenti vitamin tapi dok jadinya sakit. Daya tahan tubuhnya langsung Iya. turun ya. Oke. Jadi Jadi aku asupan nutrisi kamu gizinya harus bagus untuk menggantikan suplemen vitaminnya. Gitu. Tapi makannya gimana? Teratur? Jam makannya kebalik-balik sih. Oh, kebalik-balik. Kebalik-balik. Karena mungkin Gimana karena makannya syuting ya. kebalik? Iya, jadi kayak makan Piringnya pagi. terbalik. Enggak dong. Jadi Karena makan ini pagi ya, syuting kurang. ya. Makan pagi justru kurang banget. Aku bakal makan banyak di sore hari. Oh malah Sama gitu malam, ya? iya. Oh, karena kalau misalnya kita makannya nggak bagus nih, jangankan makan yang nggak teratur. Makanan yang kita konsumsi aja harus benar-benar diperhatikan. Oh, Karena di pantesan. segmen ini ada kaitannya dengan makanan yang kita konsumsi Betul, sehari-hari. jadi ada dan hubungannya dengan pencernaan ya. pencernaan, Oh, gitu. yaitu Terutama kesehatan di besar. usus. Iya, Iya. usus bahaya Terutamanya usus besar kita akan bahas di sini. Iya. Nah, kalau Dinda tahu nggak usus besar tuh fungsinya apa sih sebenarnya? Mencerna makanan juga kan? Mencerna makanan. Salah satu usus besar itu kan sebenarnya adalah pintu terakhir Oh, gitu. sebelum kita membuang sisa-sisa makanan kita. Nah, di usus besar itu tentu fungsinya banyak sekali ya dan sangat penting bagi tubuh kita. Salah satunya menjaga keseimbangan elektrolit dan air. Ya, karena dia menyerap air kan. Jadi pada saat kita buang air lebih mudah. Terus kedua, dia ada bakteri baiknya di situ. Jadi akan membunuh bakteri-bakteri yang jahat yang ada di dalam tubuh kita. Terus yang ketiga tentunya akan membantu pencernaan kita dan memperlancar pembuangan. Iya. Tapi kan ada yang bilang usus besar, usus kecil. Ya, jadi sebelum usus besar ada usus kecil atau usus halus. Nah, itu di situ akan dicerna. Nah, sisa-sisa yang belum tercerna Penyerapan makanannya di situ. Baru diserap, kemudian vitaminnya diserap di situ. Iya. Nanti sisanya baru ke usus besar. usus besar. Nah, sekarang Dinda bisa bayangin nggak kalau ada suatu penyakit atau ada kerusakan di usus besar kita? Makan jadi nggak enak paling ya. Makanya sakit. enak, buang airnya susah, ya Iya. kan? Apalagi kalau sudah terkena yang namanya cancer atau kanker Itu, usus Oh, besar. ada yang pernah dengar nggak tuh kanker usus besar? Nah, sebenarnya kalau kita bayangkan tentang kanker ya, itu ternyata kalau terjadinya di usus besar, mungkin gejalanya lebih tidak spesifik. Nah, saya akan jelaskan dulu nih kepada pemirsa di rumah juga. Mungkin yang penasaran kanker usus besar sebenarnya seperti apa sih awalnya, terjadinya di mana sih? Saya nih ada gambarannya untuk Anda semua yang ada di rumah nih. Kalau pemirsa penasaran sebenarnya terjadinya seperti apa sih yang namanya kanker pada usus besar? Ini adalah usus besar kita. Di mana kalau terjadi perubahan pada sel yang ada di usus besar menjadi sel yang berupa sel kanker, maka pada stadium awal, sel tersebut berada di balik dinding usus besar tersebut. Kalau lambat laun tidak diobati, tidak ditangani secara pasti, maka dia bisa menembus dinding sel, kemudian membesar dan melewati semua rongga yang ada di usus besar itu, mengakibatkan terjadinya kanker usus besar tersebut.
Kalau dia sudah melewati adanya di sini adalah aliran darah atau sistem limfatik, maka sel kanker tersebut bisa masuk ke dalamnya, kemudian bisa mengakibatkan penyebaran pada seluruh tubuh. Itu sudah masuk ke dalam stadium akhir dari kanker usus. Jadi bisa dibayangkan, pertamanya mungkin gejalanya tidak terlalu spesifik, ya beradanya ada di bagian dalam usus besar saja, tapi kemudian dia bisa sampai menembus baru menimbulkan gangguan yang secara nyata, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh seseorang. Terus gimana caranya tahu gejala-gejalanya? Kalau kan itu nggak terlalu spesifik, gimana caranya supaya kita seenggaknya lebih aware kalau misalnya ada sel kanker Iya. tersebut ya. Yang pasti sih ada gangguan pencernaan, misalnya adanya rasa yang tidak enak, mual, atau muntah, ada diare berkepanjangan, ada darah dalam fesesnya, ada rasa nyeri yang timbul, hilang timbul biasanya, atau memang sudah ada perut yang membesar. Nah, perut bukannya kembung, itu gejala mahnya juga kurang lebih sama. bisa jadi, makanya untuk memastikannya ya pasti harus dilakukan pemeriksaan langsung ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang Perlu tepat. pemeriksaan lebih lanjut ya. Itu dokter dia. Lisa, Jadi ya. kalau ada gangguan pencernaan meskipun sedikit pun jangan main coba-coba. sendiri ya. Iya, coba-coba ngobati sendiri karena diagnosanya banyak sekali nih. Dan memang Tapi kadang juga periksa nggak spesifik juga kan, hasilnya harus yang jelas banget diperiksanya Itulah. sampai ronsen segala rupa biar dokter dia- akan mengetahui, terutama dokter penyakit dalam akan tahu sampai sejauh mana nih dia akan memeriksa. Tentu sudah ada gangguan dalam peristaltik usus tuh kalau misalnya sudah terjadi gangguan kanker usus. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang kanker usus, takut dong jangan sampai terjadi dong. Iya, jangan Makanya sampai. nih, untuk kita semua, kita harus lakukan pencegahan. Karena pencegahan pasti jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Iya, betul. Gimana tuh dokter Andi? Pencegahannya ada apa aja tuh? Jadi nanti kita akan lihat di sini ada beberapa makanan yang dapat mencegah kanker usus besar. Nah, Ini dia. ini dia sudah ada beberapa makanan yang sering kita jumpai di dapur kita sehari-hari. Ini bisa Ya. mencegah penyakit kanker. Ya, atau ini kanker khusus usus besar. Sebenarnya pada dasarnya ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik nih dari makanan-makanan yang ada di sini. Misalnya yang pertama adalah serat. Kita harus memenuhi kebutuhan serat ya, supaya yang namanya serat sudah tahu dong ya untuk kesehatan pencernaan. Betul. Ya. Supaya lancar buang air besarnya, tidak mengalami konstipasi atau sembelit. Karena makin lama nih si fesesnya disimpan di dalam usus kita, makin banyak toksinnya atau makin banyak racunnya. Akhirnya bisa mengakibatkan kemungkinan terjadinya kanker. Jadi, perbanyaklah konsumsi serat yang bisa kita dapatkan. Mungkin dari sini ada di depan Dokter Andi. Alpukat. Buah alpukat. Selain buah alpukat, bisa kita temukan juga misalnya ada di gandum utuh, atau oatmeal, atau beras merah, atau mungkin dari kacang-kacangan. Iya. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan rempah-rempah. Ada Bu, di dapur Bu. Pasti ada ini. Apa nih? Apa nih? Apa nih, tahu nggak? Jahe. Jahe. Iya. Rempah-rempah seperti jahe, ini ya salah satunya. Kemudian bisa kita temukan juga di kunyit. Ada kalau misalnya di luar negeri oregano ya. Nah, rempah-rempah ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai antiinflamasi yang alami. Kalau misalnya usus kita ini sedang mengalami peradangan atau sering mengalami infeksi ya, kalau misalnya kita terus-menerus tidak mengobatinya dengan baik, bukan tidak mungkin sel-sel yang mengalami peradangan tersebut bisa berubah alih menjadi kanker. Makanya jadi begitu ada reaksi tubuh yang tidak sesuai, misalnya seperti peradangan, gunakanlah rempah-rempah ini untuk menetralisir dampak yang negatif dari yang itu tadi, peradangannya itu Serem ya, tadi. penyakit kanker usus besar. Tapi dok, saya mau tanya ini ada jahe, alpukat gitu-gitu, ada cara makannya yang biar mencegahnya dengan benar atau emang bisa dipakai dengan masakan apa aja, minuman apa aja kayak jahe kan? Pasti Kalau ada di jahe, berbagai macam Jahe bisa makanan. diseduh Jahe ya. bisa diseduh, bisa dicampurkan dengan makanan juga. Karena yang kita cari adalah dari zat antiinflamasinya. Jadi tidak masalah Cara untuk ngolahnya nggak prosesnya apa-apa, seperti nggak apa. Kalau bisa cara ngolahnya jangan terlalu banyak tambah bumbu ya, karena khasiatnya kan kalau aslinya kan dari buahnya. Jadi jangan terlalu banyak dikasih bumbu. Kalau ini kan kita diolahnya terlalu mencari lama. seratnya.
Gitu. Jadi makan gitu aja juga boleh. Yang nggak boleh terlalu banyak diubah-ubah, diolah-olah, sebenarnya yang kita cari dari antioksidan. Ya. Antioksidan sendiri kan kita butuhkan untuk menangkal radikal bebas yang masuk. Jadi supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh itu ditangkepin sama si antioksidan itu, radikal bebasnya. Supaya tidak bisa mengubah si gen atau bisa memutasi si gennya tersebut supaya menjadi sel kanker. Nah, antioksidannya bisa kita dapatkan misalnya nih dari ini, dari ubi, dari bayam atau sayur-sayuran seperti kale, brokoli, kemudian wortel. Nah, itu kan sumber-sumber antioksidan yang alami. Jadi kalau antioksidan memang lebih baik konsumsinya tidak yang terlalu banyak melalui proses. Gitu. Terus masih ada satu lagi nih di depan kita, yaitu Yogurt. Oh, yogurt. Pasti Itu suka dong yogurt. makan yogurt. Suka banget. Nah, apalagi dikasih bumbu-bumbu apa, ada rasa stroberi ya, dikasih buah-buahannya. ada rasa jeruk. Nah, ternyata yogurt itu merupakan makanan yang probiotik yang mampu merangsang usus dan merupakan sumber bakteri baik ya yang berfungsi untuk menjaga flora tubuh kita tetap sehat dan seimbang. Ya. Ya, jadi dalam ini ada bakteri-bakteri yang baik nih untuk menjaga pencernaan kita. Gitu. Supaya bakteri jahatnya nggak terlalu berlebihan, Betul. ya, hidupnya nggak terlalu memenuhi usus, jadi dibanyakin lah bakteri baiknya supaya Betul. ekosistemnya terjaga dengan baik. Nah, sumber selain yogurt ini ternyata ada lagi yang lain loh. Tahu nggak apa? Apa tuh dok? Nah, ternyata dari cuka apel juga bisa, dari sup miso, ya, dari acar itu juga merupakan sumber makanan probiotik yang sangat baik buat tubuh kita. Tapi itu contoh-contoh probiotik yang baik. Jadi kalau bisa kita simpulkan, maka tadi kita harus memenuhi serat yang baik. Bisa dapatkan dari mana? Sayur-sayuran, buah-buahan juga, biji-bijian juga. Kemudian ada probiotik di sana, Probiotik. rempah-rempah, dan juga kita bisa penuhi antioksidan. Itu dia. Makanan-makanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kanker, terutama kanker usus besar. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Dr. Os. Kawat gigi tidak terawat bisa berbahaya bagi tubuh. Bagaimana solusinya? Bagian sini nih. Kalau kita pakai kawat, terutama kebersihannya di bagian sini nih, gusinya. Nah, Ya, biasanya kalau di daerah pakai sininya. kawat juga, apalagi kawatnya yang